Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Pratiwi dengan NPM 2478241. Di sini saya akan menjelaskan design prototype of an AI application. Di sini kita lihat dulu. Nah, ini di dalamnya. Jadi saya akan menjelaskan, yaitu teknologi AI atau Internet of Things itu semakin berkembang. Dulu perangkat IoT hanya terdiri dari sensor dan aktuator sederhana, tapi sekarang AI juga dilengkapi dengan kemampuan berpikir dan belajar. Berkat teknologi Artificial Intelligence atau AI dan Machine Learning atau ML, dalam tugas ini kita akan merancang sebuah smart thermostat, yaitu alat pengatur suhu otomatis yang bisa belajar sendiri dan membuat keputusan berdasarkan data lingkungan dan kebiasaan pengguna. Nah, di sini kita akan langsung mengisinya. Yang pertama, part 1 itu pertimbangkan aplikasi IoT AI ML. Jadi pertanyaannya, apa saja fitur dan fungsi dari perangkat smart thermostat. Sini saya mari kita langsung ketik saja. Yang pertama itu memahami perintah suara pengguna. Jadi seperti naikkan suhu atau turunkan suhu. Yang kedua yaitu menyesuaikan suhu ruangan secara otomatis. Jadi tergantung kondisi lingkungan. Yang ketiga yaitu cloud AI atau ML. Jadi untuk belajar dari data dan memperbaiki keputusannya dari waktu ke waktu. Selanjutnya, list the factor that may influence the perception of temperature. Jadi faktor yang mempengaruhi persepsi suhu. Jadi setiap orang kan definisi berbeda tentang suhu nyaman. Jadi faktor yang mempengaruhi persepsi suhu antara lain itu yang pertama preferensi pribadi ya. Lalu yang kedua ada suhu ruangan saat ini. Lalu yang ketiga itu kelembaban atau humidity. Yang keempat jarak pengguna dari AC atau pemanas ya. Lalu waktu dalam sehari. Selanjutnya di sini list the ways the smart device can get information about those factors. Jadi bagaimana alat mendapatkan informasi ini? Jadi smart thermostat ini bisa mendapatkan informasi yang pertama itu dari sensor suhu dan kelembaban di sensor suhu dan kelembapan di perangkat. Lalu yang kedua itu ada jam internal untuk mengetahui waktu. Lalu yang ketiga itu ada perintah langsung
dari pengguna. Lalu ada koneksi internet untuk memeriksa perakiraan suara dari cloud. Nah, selanjutnya yaitu ada part 2, yaitu design components required for an IoT application with AI or ML technology. Jadi di sini tanya what are the key component for a smart thermostat. Jadi kayaknya itu yang pertama itu ada sensor suhu dan kelembapan. Lalu yang kedua itu ada microcontroller. Lalu ada modul komunikasi Wi-Fi atau Ethernet, itu saja Wi-Fi atau Ethernet. Lalu ada speaker dan mikrofon. Lalu ada power supply dan baterai cadangan. Lalu ada software berbasis AI atau ML lah. Nah, lalu di sini ada pertanyaan list the process and operation of the smart thermostat controller. Jadi prosesnya yang pertama itu sensor suhu dan kelembapan. Jadi yang pertama itu kita untuk mendeteksi kondisi lingkungan dengan sensor suhu dan kelembapan. Kita tulis mendeteksi kondisi lingkungan. Lalu yang kedua itu ada microcontroller. Itu sebagai otak lokal untuk mengontrol perangkat ya. Sebagai otak untuk mengontrol perangkat. Lalu yang ketiganya itu ada Wi-Fi atau Ethernet. Jadi Wi-Fi untuk mengirim atau terima data dari menerima data dari cloud AI atau ML. Jadi kita tulis untuk mengirim atau bisa menerima data ke, atau misal dari juga bisa dari cloud AI atau ML. Nah, selanjutnya yaitu ada speaker dan mikrofon. Bentar sini. Jadi untuk berinteraksi lah suara dengan menggunakan mikrofon atau speaker. Suara dengan pengguna. Lalu yang kelima
typo ini, maaf ya. Ada power supply dan baterai cadangan. Jadi ini agar perangkat tetap menyala saat listrik mati. Agar perangkat tetap menyala saat listrik mati. Lalu yang terakhir itu yang keenam, itu ada software berbasis AI atau ML. Jadi ini tuh untuk proses pembelajaran dan pengambilan keputusan itu secara otomatis. Ini untuk proses pembelajaran dan pengambilan keputusan otomatis. Yang terakhir yaitu part 3, yaitu describe the process and operation for the IoT application with a flowchart. Jadi di sini using a flowchart describe data, how data is collect, communication to the AI atau ML application in the cloud computing and process. Jadi di sini saya sudah membuatnya. Jadi yang pertama untuk jawaban yang pertama ini, jadi sensor tuh membaca suhu, kelembapan atau waktu, dan perintah pengguna. Lalu data dikirim ke cloud melalui internet. Lalu model AI atau ML itu menganalisis data untuk menentukan suhu ideal, dan cloud mengirim hasil analisis ke perangkat. Lalu thermostat menyesuaikan suhu secara otomatis, dan yang terakhir yaitu sistem terus memantau dan mengirim data baru untuk pembelajaran selanjutnya. Jadi di sini use a flowchart to illustrate the general operation of the smart thermostat controller. Nah, di sini saya akan jelaskan secara lebih singkatnya lagi. Yang pertama itu kita mulai, lalu kumpulkan data lingkungan seperti suhu, kelembapan, waktu, dan perintah. Lalu kirim data ke cloud. Selanjutnya AI menganalisis dan mengirim rekomendasi. Lalu sesuaikan termostat dingin atau panas, lalu dipantau perubahan. Nah, jika ada data atau feedback baru atau jika ada feedback baru, maka kirim ulang ke cloud, dan kalau misalkan jika tidak, maka selesai. Nah, gitu. Selanjutnya ada reflection. Sepertinya sinyal saya tadi hilang. Mohon maaf, tunggu sebentar.
Nah, mohon maaf tadi sinyal saya ternyata sedang hilang dan ini sudah masuk lagi. Jadi komponen mana yang menjadi otak untuk proses belajar dan penyesuaian? Komponen yang menjadi otak itu adalah AI atau ML. Jadi yang menjalankan di cloud computing. Model ini tuh menganalisis data dari sensor dan pengguna, kemudian memberikan keputusan atau rekomendasi suhu yang sesuai. Selanjutnya yang kedua di sini, bisakah kamu sebutkan perangkat IoT lain yang bisa belajar seiring waktu dan meningkatkan operasinya? Di sini mari kita jawab dulu. Yang pertama itu ada smart speaker mungkin. Nah, smart speaker ini seperti Google Home, jadi belajar dari suara dan kebiasaan pengguna. Itu saja penjelasan saya mengenai desain a prototype of a AI application. Mohon maaf jika penjelasan saya masih agak kurang dan sulit dipahami, mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.